Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustaz Al-Asharam, yang saya hormati Bapak Bupati Buluwarto, yang saya hormati Ketua RT 1 Bapak Ismail Marzuki, yang saya hormati guru kita semua Ustaz Nur Salim, serta yang saya hormati Ketua Kesepuhan Bapak Ibu yang juga bisa saya sebutkan satu tapi tidak melarang hormat dan kata-kata saya kepada Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian yang saya cintai pada Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita dikumpulkan pada acara yang luar biasa ini, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan sahabatnya di dunia akhirat nanti. Saya selaku pengacara akan membacakan sejumlah acara pada peringatan malam Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Pak Ustaz Farahidin. Kemudian yang ketiga itu ada Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Ali Muharram. Kemudian yang terakhir yaitu ada penutup yang akan disampaikan Pak Ustaz Ali Muharram nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam hari ini yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Salahuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjid
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Tuhan, syukur kepada Allah pada Ustaz Salahuddin yang telah menyampaikan surat. Kemudian selanjutnya yaitu kita masuk kepada acara inti untuk Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Malik Muharram. Kepadanya kami berterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sakuning para bapak, para ibu ingkang kula hormati, adik-adik ingkang berbahagia, monggo kula panjenengan sami dherekaken sujud syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula panjenengan sami tasih dipun saringi nikmat kalih Gusti Allah. Bahkan wonten wekdal punika Allah nika ngirimaken rejeki dumateng kula panjenengan sami. Wa anzalna minas sama'i rizqan. Dan kami turunkan dari langit itu rezeki. Rezeki ini nopo udan. Bisa babil motor disebabkan karena hujan maka dapat rezeki. Rezeki ini nopo sing sumure garing ya dados gede sumere. Sing tadine mboten wonten tanduran gersang ya dados ijo royo-royo. Yang biasanya mau mandi saja susah, diturunkan hujan sama Allah, ya, sangat mudah sekali untuk mendapatkan air. Ini bersyukur kali Gusti Allah. Syukur niku napa nggih tambah-tambah kebaikan anggen kula panjenengan sami dipun paringi kali Gusti Allah nikmat. Monggo kula panjenengan sami ginakaken nikmat kula ingkang dipun paringaken, nikmat ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami. Syukuripun napa nggih tambah saenipun.
diparingi sehat berarti tambah sae anggenipun badan panjenengan sehat. Cobi Bapak Ibu monggo kula panjenengan sami penggalih. Nek kula panjenengan sami berak sakit napa sing diraosaken? Dahar mboten kepenak. Salat ya pengine napa? Turunan kan ngoten nggih. Salat ya pengine turunan, ngaji nggih abot mergone napa awake mboten kepenak. Ketika badannya enak, Masya Allah, sangat ringan Pak. Olahraga badminton ditiat. Bahkan kadang-kadang sing remen badminton, markat badminton bendalu kuat apa mboten Pak? Kuat. Sing remen ae mancing, nyun sewu makan mancing dinten Minggu, kiam apa mboten? Kiam. Bahkan kadang-kadang bersonten memancing kiam. Datuk nek tiyang kebun. Ning wonten apa mboten sing datuk salat wonten mboten? Datuk jamaah wonten mboten, Pak? Mboten. Sehingga kadang-kadang yang sewu masalah babakan urusan dunia niku kula panjenengan sami niku cekele niku ngatos kecekel ngatos kuat Bang. Ning nek babakan akhirat itu biasanipun dilus-lus atau dilos. Terus nek urusan dunia niku nggih kita Masya Allah hiduplah di dunia seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kenapa cari dunia? Wong kula panjenengan sami urip boten alam dunya. Sing digoleki berarti dunia. Nek penggalih kula panjenengan seperti niku urip teng alam dunya dilakukan illa alal khosingin, kecuali kagunganipun sinten? Tiang-tiang ingkang khusyuk. Tiang ingkang khusyuk niku senes konsentrasi, Pak. Tiang ingkang khusyuk niku senes cemon nek salat niku Allah apa boten. Tiang ingkang konsentrasi niku mboten kok terus kemudian apa niku? Tiang khusyuk niku mboten kok kados konsentrasi boten. Orang yang khusyuk dijelaskan oleh Allah alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk niku tiyang ingkang napa? Ngira nek kula panjenengan sami ngejal niku badhe mati kinangge kali Gusti Allah. Niku dados tiyang khusyuk. Coba ajeng maling kelingan mati. Ajeng maling kelingan mati lho. Betul sios maling. Wong ajeng mati ya Allah, nanti kalau malaikat Israel mencabut nyawa saya, terhenti. Mau berzina, kelingan mati, pripun Pak? Ada seorang wanita yang cantik mendatangi dia, terus kemudian merayu kepadanya, sikat. Nek sikat itu gimana? Betul kemutan mati. Sikat yang mana betul kemutan mati. Tapi ternyata Nabi Yusuf itu, ini akhafullah, aku takut kepada Allah, gemeter Pak. Betul, lumayan betul. Jadi Allah. Jadi kula panjenengan sami niku dipun nikmat dipun paringi nikmat kali Gusti Allah, masyaallah kula panjenengan sami syukur kali Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, salam sholawat kapun aturaken dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ingkang beto ajaran Islam sampai dumateng kula panjenengan sami dadosna kula panjenengan sami ning saged nyepeng agama Islam. Dan kita itu diperintahkan selalu untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Panjenengan bersolawat itu diperintahkan. Panjenengan dikir kali solawat diperintahkan kali Gusti Allah. Jadi diperintahkan kali Gusti Allah. Oleh gendong putih ini solawatan apa terus bener Pak? Saya pun Pak, kali anu wayai solawatan kali dandutan
Membaca sholawat kali dangdutan. Kalau niku heran alane kecil, ya, nyanyian sudah nyanyian yang terkenal dari nyanyian apa nih? Belum betul apa? Masya Allah. Anak kecil saja nyanyiannya bujuk galak. Masya Allah. Anak kecil nyanyiannya bujuk galak. Kayak sholawat boten ngertos. Masya Allah, ini menjadi ya hancurnya generasi Islam. Termasuk yang sejarah yang terus kemudian anak kita nggak paham. Sejarah Abu Bakar nggak paham, ya. Sejarah Umar nggak paham, sejarah Utsman nggak paham. Tapi kalau sejarah artis paham apa benar? Paham. Sejarahnya Naruto paham Pak. Tapi kalau cerita Nabi Muhammad SAW tidak paham. Ini menjadikan tantangan kula panjenengan sami mendidik anak zaman saknika kali mendidik anak ya ingkang rumiyin niku langkung ambil rumiyin tinggal saknika. Wong rumiyin niku nek televisi namung setunggal. Ya, channel ini zaman kula alim niku televisi namung setunggal. Channel apa? Turi. TV, RI, Turi, dibaca Turi. Tidak ada channel yang lain jam 9 sudah mati. Nanti ditutup dengan acara dunia dalam berita. Selesai. Sekarang Masya Allah full dari pagi sampai pagi lagi. Belum lagi nanti iklannya. Jadi anak kita itu disuguhi hiburan yang menyenangkan, hiburan yang menyenangkan tanpa sadar kula panjenengan sami saking senengnya anak itu akhirnya anak apal, sinetron apal, kartun apal sehingga juz amma nggak apal. Ini jadi renungan ya Pak, renungan kula panjenengan. Jadi kula panjenengan sami bersyukur kali Gusti Allah bilih kula panjenengan sami tasih dipun pinangaken saged tawasul bil haq, tawasul bis sabr, menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapatkan rahmat Allah, di awal tadi kula panjenengan sami saya datang panjenengan membaca Asmaul Husna. Jumlah pinten Bapak? 99. Ampun 8 dereng. Tapi berusaha untuk menghafal karena diperintahkan berdoa dengan Asmaul Husna itu diperintahkan. Hanya di bagian belakang tadi itu doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirobbilalamin. Itu awal Bismillah. Tapi nanti di penghujung akhir itu ada doanya. Doanya banyak ternyata di situ. Hanya yang perlu dicermati, doa ini monggo kula panjenengan sami pahami maknanya. Doa itu maknanya nopo? Apal donga ning boten ngertos sing dimaksud. Putrane panjenengan nyuwun ning nyuwun napa jenengan bingung. Loh, berarti Allah bingung Pak? Boten. Tapi minimal dengan tahu maknanya kita khusyuk dalam berdoa. Tahu maknanya kita khusyuk dalam berdoa. Nggak tahu maknanya, doanya salah pun kita nggak tahu. Mantap salah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmi
waghfir rizqina. Struktur niku salah kabeh. Nek sing boten ngertos salah napa mboten? Sing penting amin. Bahkan karena nggak tahu doanya, karena nggak tahu bahasa Arab, doanya ini napa? Qala walatun fi firasihi was-sa'ati asrun. Amin. Apa artinya? Ada seorang anak laki-laki tidur di tempat tidurnya. Amin. Enggak tahu maknanya. Maka dipahami maknanya. Ini alhamdulillah sudah bertahap, mulai belajar, mulai membaca, awalnya membaca, menghafal dan baca diulang-ulang, akhirnya dados napa? Apa bareng apa ampun mandeg. Bareng apa niku napa dimengertos? Maknanipun isine nopo. Makanya pun isine nopo, masya Allah, doa niku dados khusyuk, ya Allah bisa meresapi. Nah, buatan ngertos donganipun nggih. Ngene ku mau amin amin. Bahkan amin itu dibaca, bacaanipun niku panjang nggih, Pak. Amin. Ya. Ya. Jadi buatan amin. Amin berarti pendek nggih. Amin. Tapi kalau dibaca amin panjang, hanya pendek, itu penjaga. Kalau amin itu berarti aman. Kalau amin, semoga Allah kabulkan. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya panjang apa pembatan? Panjang. Enggak ada kok. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak ada. Karena maknanya aman itu nanti. Maka nyun pangapunten saya itu, nyun pangapunten. Alangkah sayanya dilakukan saya, tetapi ya panjang pendeknya ampun ditabrak. Karena ada amin itu yang dilakukan. Amin, 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 amin. Amin-aminnya ini kan pendek. Tapi kalau amin, amin, amin itu panjang, Pak. Ya, ampun ngantos panjang pendek niki napa ditabrak. Karena panjang pendek sedikit saja itu bisa merubah makna. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kul, katakan, kul, makanlah. Hati-hati. Kalau saya menggunakan panjenengan membaca kul huwallahu ahad, katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Tapi kalau panjenengan membaca kul huwallahu, artinya apa? Makanlah ya Allah. Berubah apa betul? Antara qaf dengan kaf itu berubah. Qalbun artinya hati, kalbun artinya buku. Jadi ini menjadi perhatian dan alhamdulillah bersyukur. Nah, makanya terus bertahap dari menghafal, memahami, terus lama-lama menghafal apa, memahami, mengamalkan, mengambil iktibar dari Asmaul Husna. Bapak ibu-ibu yang mendapatkan rahmat Allah, pada malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Kalau Isra dan Mi'raj itu hampir setiap tahun kula panjenengan sami memperingati Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ya, seperti wau sampun dipun sebataken, sampun dipun waos dalam surah Al-Isra. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah menggunakan kata-kata subhana. Subhana itu berarti memahasucikan Allah. Kalau subhana memahasucikan Allah itu berarti peristiwanya ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Maka nek panjenengan ya melihat sesuatu yang menakjubkan, apa yang diucapkan? Subhanallah. Melihat kok gunung begitu
begitu tinggi dan indah panjenengan apa? Subhanallah. Melihat kok tanah hamparannya sangat indah sekali dan ditumbuhkan oleh Allah, maka subhanallah. Melihat orang kok warnanya hitam, rambutnya keriting, apa yang kita ucapkan? Ada yang mengatakan alhamdulillah. Ada orang ya, delalah orang itu luar orang Sudan misalnya Pak, misalnya Indonesia, orang Sudan itu orangnya itu tinggi, kulitnya kehitaman, terus rambutnya itu bukan kados rambut kula panjenengan sami, tapi napa brindil-brindil itu. Brindil-brindil itu nek bahasa Indonesia ini napa? Keriting, tapi keritingipun benten kali kados kula panjenengan. Karena saya punya teman dari Sudan itu wonten niku. Wah, ireng, dhuwur, rambutnya kados ngoten niku panjenengan mirsani napa sing diucapkan? Subhanallah, ini kan ciptaan Allah yang langka. Ya Allah. Tapi ada yang lebih parah lagi nyuwun sewu, wonten kok ngambil mirsani wonten niku. Amit-amit jabang. Salah mana itu? Tapi ada yang beristimewa dengan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dia enggak jelek kok, naudzubillahi min dzalik. Oh, dia ciptaan Allah yang sempurna juga kok. Kita bertahu naudzubillahi min dzalik. Karena sebenarnya di sisi Allah itu bukan yang tampak dohir seperti yang kita lihat. Orang yang bertakwa itu nggak akan dilihat putih kali irengnya, nggak akan dilihat mancung kali peseke, nggak akan dilihat gede kali cilike, nggak akan dilihat ya, ganteng kali mboten. Tapi yang dilihat di mata Allah itu apa? Qulubikum wa amalikum. Imanmu. Yang akan dilihat oleh Allah itu apa? Hatimu. Yang akan dilihat oleh Allah itu apa? Amalmu. Maka ketika kita melihat Bilal bin Rabah yang hitam pekat kayak gitu, terus kemudian dia menjadi muadzin, tidak akan terus kemudian Bilal itu dinamo dikatakan, oh ireng budak jadi muadzin, tidak. Ketika diperintahkan anta ya Bilal, wahai Bilal, kamu silakan adzan. Bilal mengatakan, saya la taradad ya Bilal, jangan kamu ragu Bilal, adzan. Jadi tidak pilih-pilih Pak. Ternyata kemuliaan di sisi Allah itu bukan karena hitamnya itu mudah, bukan karena putihnya, tapi qulubikum wa amalikum. Ketika berbicara subhana, itu menunjukkan peristiwa itu peristiwa yang sangat dahsyat. Subhanalladzi Isra itu berasal dari kata saro. Saro itu apa? Jalanakan, memperjalankan jalan. Berarti boten menggunakan ketambahan alif, saro menjadi asra. Kalau ketambahan alif dalam amsilatus tasrifiyah itu adalah litadiyah. Litadiyah itu konjungsi mekan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Akhraja ma'aha wa marwaha, berarti itu mengeluarkan. Tapi nek kharaja keluar. Nazala turun. Tapi kalau anzala ketambahan alif maka menurunkan. Wa anzalna minas sama, dan kami menurunkan dari langit. Tapi kalau nazala bihi ruhul amin, turun bersama malaikat Jibril. Asra, berarti kalau asra itu apa? Memperjalankan. Sinten sing memperjalankan? Gusti Allah. Kalau Allah sudah mengendaki, idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Enggak ada yang bisa. Enggak ada yang bisa. Kalau Allah mengendaki sesuatu, enggak ada yang bisa. Coba bayangkan ada berita pundi niku sing kula mireng wonten napa? Bising guling teng pundi niku. Teng Sumedang, sing pinten sing sedo niku. Kathah nggih sing penting.
Situ guling kata. Padahal tadinya berangkat itu napa sehat semua. Berangkat dia diawali dengan bismillah. Berangkat dia diawali dengan apa? Berdoa kepada Allah. Tapi ternyata Allah menghendaki meninggal. Banyak tak guling. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Yang selamat, ya mungkin karena Allah sayang kepadanya supaya diberikan kesempatan untuk bertobat atau beramal soleh. Yang sudah diambil oleh Allah, jangan terus kemudian suudon mesti maksiatnya akeh makanya jangan dicabut. Boten. Tetapi ketika diambil oleh Allah itu mungkin yang terbaik. Ada orang yang anaknya mohon maaf diambil oleh Allah. Anak yang baru dicintainya diambil oleh Allah. Ada orang yang berpendapat, ya Allah, kenapa engkau ambil anak saya di masa masih kecil? Tapi kita tidak tahu nanti besarnya seperti apa. Wallahu a'lam. Semuanya hidup dan mati itu adalah milik Allah. Jadi kalau Allah sudah menghendaki terjadi, ya terjadi. Allah menghendaki peristiwa likuifaksi di mana ini Palu, Sulawesi. Berapa yang meninggal? Bahkan mohon maaf, satu rumahnya pun hilang tanpa bekas, tanah bergerak. Teman saya yang di Palu mengebel, bagaimana? Alhamdulillah, selamat keluarga, tapi ada 2 kakak saya yang hilang. Rumahnya gimana? Rumahnya udah nggak tahu di mana tempatnya. Kenapa? Terkurung. Tsunami. Panjenengan tsunami tahun pinten niku tsunami? 2004 Aceh, tsunami Aceh. Itu ratusan ribu orang mati dalam hitungan menit. Tidak ada jam. Hitungan menit. Belum lagi gempa Jogja, belum lagi gempa. Masya Allah. Jadi kalau Allah tidak mungkin, impossible. Padahal zaman dulu itu belum ada pesawat wonten apa mboten? Dereng. Panjenengan sekarang ke Arab Saudi paling 9 jam. Panjenengan ke Jakarta pinten 1 jam apa 2 jam? 1 jam. 2 jam. Naik pesawat. Jadi ternyata tidak seperti dulu nggak bisa. Karena yang memperjalankan Allah, yang membawa Allah, maka Nabi Muhammad pun bisa. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, balik lagi. Paginya sudah di tempatnya lagi. Ini adalah peristiwa yang besar. Maka orang kafir Quraisy saat itu nggak percaya. Hanya orang-orang yang diberikan keimanan saja yang percaya. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika diangkatkan itu dengan orang sering mengatakan kata-kata buruk. Buruk itu apa? Kendaraan yang dipakai. Kendaraan yang dipakai itu antara bainal apa itu di bawah faukol bigol ya, wal himar ya. Jadi di bawahnya bigol tapi di atasnya himar, di bawahnya kuda tapi di atas keledai. Itu hanya gambaran hadis saja, gambaran hadis saja. Tapi terus kemudian orang-orang akhirnya menggambarkan, mengkolomkan yang namanya buruk niku. Apa kados napa Pak? Jarang, sirain apa? Iya kan? Ya. Ternyata tidak seperti itu. Kita tidak ada yang tahu Pak. Karena diperjalankan, maka jelas mungkin Pak. Mungkin apa betul Pak? Snack niki sampai ke Jakarta. Mungkin. Kenapa? Dipaketkan. Mungkin apa? Pensi niki mungkin apa betul Pak? Sampai ke Villa Kalangsari. Mungkin membawa ke Taman Winamuk. Saat ini sampai ke Kalangsari. Kenapa? Karena dibawa. Karena dipakai kacamata ini karena dibawa, karena dipakai. Siapa yang memakai?
hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW jelas mungkin ngoten sebut nempel nang pecine jenengan sampai Jakarta. Mungkin tapi mungkin. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus didasari dilandasi dengan keimanan. Oh, timbul pertanyaan lagi, yang diisrokan dan dimi'rajkan itu apakah jasadnya ataukah rohnya? Karena dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, bainana an-na'in dan baiti wa bainan na'imi wal yaqdani wa dzakarani yakni rajulan bainar rajulaini. Di antara di mana saya di sisi baik Ka'bah itu Ka'bah, antara bainan naim, antara tidur wal yaqdani niku napa? Yaqdani niku antara tidur dan bangun. Berarti antara tidur dan bangun niku pripun? Antara turu karo bangun, antara turu karo bangun. Didatangi malaikat, salah satu di antara dua malaikat itu, sehingga ada yang loh, ini antara tidur dan bangun, berarti ada yang berpendapat apa? Oh, berarti rohnya antara bangun dan tidur. Tapi kalau tidur biasa, tidak mungkin. Kalau Allah menggunakan sesuatu yang besar, pasti peristiwa itu adalah jasadiah dan rohnya. Jasadiah dan rohnya di bawah, berarti ke langit. Coba bisa bayangkan langit, pesawat saja naik ke atas tinggian tertentu meledak. Gimana badan? Coba bawang sing pilot itu kan munggah akan terus pesawatnya. Dumugi pundi bledos. Nek mligi bledos napa sanes? Jeblok. Itu naik saja. Ketinggian tertentu tidak bisa. Apalagi keluar dari lintas apa? Atmosfer bumi, perputarannya tidak bisa. Roket saja yang akhirnya ke antariksa lepas dari orbit bumi saja, kadang selamat, kadang tidak, kadang meledak, kadang tidak. Nah ini hanya manusia jasa kok lepas keluar dari alam semesta. Orang tidak mungkin. Tapi bagi orang yang beriman tidak, ya jelas mungkin. Wong alam saja ada yang menciptakan, yang membawa, yang menciptakan, ya jelas mungkin. Adanya bumi, adanya langit. Kita sekarang lagi duduk di atas awang-awang, jenengan di anteng-anteng mau. Loh, kita ini kan kayak pesawat. Bumi kan, kita di bumi ya. Galaksinya galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu ada berapa planet? Sekitar 350 juta planet. Dan salah satunya adalah bumi. Dan kita di bumi, di awang-awang. Ya, ada bumi, ada kalau yang planet ada bumi, Saturnus yang dekat dengan bumi, Jupiter. Kita bumi lah. Dan panjenengan ayem-ayem saja. Minimal 1 tahun ditembak dengan meteor, 500 meteor, antang mama. Tenang mama. Jadi dihujani meteor itu minimal 1 tahun itu 500 meteor, jenengan anteng. Makanya panjenengan musim penghujan wonten iki kadang-kadang ningali wonten napa niku Mas? Jenenge. Napa niku? Keris. Oh, keris. Nek orang Jawa itu lintang alian. Lintang alian itu asap kayak anu, asap panjang sekali selorot. Wonten apa mboten Pak tadi? Itu kadang-kadang kita lihat. Tapi kita tidak sadar itu. Ayam saja. Kenapa? Karena Allah sudah melindungi bumi. Bumi ini dengan apa? Dilindungi dengan atmosfer, stratosfer, ionosfer, litosfer, fir-fir yang berjumlah 7 itu. Baru masuk ke bumi sudah terhalang itu. Ada sebagian yang brojol. Brojol itu apa? Brojol itu bahasa Indonesia apa? Ada yang brojol sampai ke bumi.
Masya Allah. Jadi ini Pak, kita bersyukur kepada Allah, bumi kita itu dilindungi. Coba kalau seandainya tidak dilindungi, ya, tidak ada lapisan ionosfer yang terus kemudian nyuruh sewu HP panjenengan itu balik melih SMS balik. Coba kalian buat wonten lapisan-lapisan bumi itu jenengan SMS buat tekan putih. Mampir tong putih. Dan kita tidak menyadari Pak, dulu zaman saya kecil itu nggak ada kayak gitu. Sekarang semua SMS. Sekarang misalnya satu masjid ini semua SMS, di sini ada berapa? Kamu nanti SMS saya, kamu nanti tembri pinter Pak. Dan kita nggak bisa lihat. Pernah tabrakan apa betul? Salah misalnya saya nge-SMS ke A kok akhirnya masuknya ke B, ada enggak? Tidak ada, paling salah pencet. Maaf salah sambung, kan ya berarti itu. Tidak ada. Jadi Masya Allah, ini zamannya sudah zaman yang luar biasa. Jadi sesuatu yang dulu nggak mungkin kita berbicara ya dari Indonesia ke Arab Saudi nggak mungkin, sekarang hal yang mungkin. Dulu kita masih pakai telepon Pak, pakai telepon yang diputar ring, telepon kelihatan siapa, nggak kelihatan siapa, paling suara. Sekarang kita telepon satu keluarga, 4 keluarga bisa. Lagi apa bisa Masya Allah. Inilah ya sangat luar biasanya teknologi yang semuanya tentunya ya alam ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Terus kemudian dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak sekali ceritanya Pak, sebenarnya panjang ceritanya kalau berbicara masalah Isra dan Mi'raj. Hadisnya juga panjang sekali. Ya. Hadis berkenaan tentang an-nahar ini pun apa dibelahnya dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau nahar itu berarti kalau nahar itu adalah tempat untuk menyembelih. Berarti tempat untuk menyembelih ini apa Pak? Leher. Berarti di bawah leher dibelah. Orang mengatakan dadanya. Kalau dalam hadis itu sampai ke ya, bawah batnun itu apa? Bawah perutnya. Kemudian summa usilal batnu bima'i zamzam. Kemudian dibasuhlah dengan air zam-zam. Kalau ini berdasarkan hadis dari Imam Malik. Dibasuhlah dengan air zam-zam. Dibasuhlah dengan air zam-zam. Diberikanlah kepada di dalamnya adalah hikmatan wa imanan. Hikmah dan keimanan. Iktibar yang bisa kita ambil ketika mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu dalam kondisi normal, bersih dan suci dan bersih. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyintai orang-orang yang bertakwa, menyintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan. Maka kalau mau masuk masjid dalam keadaan suci, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang bagus untuk masuk ke dalam masjid. Bersihkanlah badanmu, sucikanlah dirimu ya, sebelum kamu masuk masjid. Untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah. Untuk terus nopo niku sak geleme. Tapi ketika pun perlakuannya benten nggih, Pak. Nek ajeng kondangan wangi nopo mboten? Wangi. Ke masjid? Nek ajeng kondangan lambiannya nopo mboten? Hanya nek ke masjid? Kang awas maksud. Lho niki kula mengajak memperbandingkan nggih, Pak. Memperbandingkan introspeksi awak kula panjenengan sami nggih. Kula panjenengan sami, awak kula nggih introspeksi kula, panjenengan nggih introspeksi panjenengan. Masyaallah. Jadi kadang-kadang Allah itu di nomor sekian kan. Gitu.
Allah di nomor kesekian. Duduk lama-lama di masjid itu tidak betah. Duduk berlama-lama di masjid tidak betah. Tapi duduk berlama-lama dengan tetangga di teras rumah betahnya bukan main. Jadi kan? Nah, ini pun menjadi introduksi waktu panjang. Jadi terus kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit pertama, ya, bertemu dengan Nabi dan lain sebagainya. Itu adalah peristiwa yang sangat masyhur kita dengarkan itu. Tapi yang jelas bertemu dengan para nabi itu ternyata Nabi Muhammad SAW di sana diucapkan marhaban bihi wala ni'mal mujibu ja'a. Jadi kalau orang Islam itu penyambut dengan yang lain ucapan itu apa? Marhaban. Marhaban itu apa? Ya, marhaban itu selamat. Ya, artinya selamat datang. Misalnya kata-kata marhaban ahlan wa sahlan, dan saling memberikan tahiyat. Tahiyat itu apa? Penghormatan. Maka at-tahiyat itu adalah panjenengan salat niku at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, atau at-tahiyatul lillah wa shalawatu wat thayyibah, itu adalah penghormatan. Dan penghormatannya orang Islam itu dengan taslim, dengan salam. Maka at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus kemudian di sana ada kata salam. Salam yang kita lihat, assalamualaikum ayyuhan nabi. Kata salam. Maka orang Islam itu antara satu dengan yang lain, afsus salam bainakum. Tidak boleh pak salam itu diganti dengan yang lain, tidak boleh. Kok salamnya orang Islam itu assalamualaikum kok diganti ya bro, nggak bisa. Bro, bisa. Hei, nggak bisa. Ucapkanlah assalamualaikum. Hei, itu nggak punya makna, bro, nggak punya makna. Tapi kalau assalamualaikum doa, semoga keselamatan kesejahteraan terlimpahkan kepada. Indahnya antara orang Islam Muslim satu dengan Muslim yang lain, ketika bertemu saling berdoa, memberikan doa keselamatan, memberikan doa keberkahan kepada orang yang ditemuinya. Indah orang Islam. Dan orang Islam satu dengan Islam yang lain menjamin. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Bukan kok malah orang Islam saudaranya nopo niku terkena musibah malah kita nopo, kita malah senang. Ada enggak pak tetangganya kena musibah senang? Kena musibah senang. Padahal tidak boleh itu. Pun selajengipun singkat cerita bahwa Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu kan dalam rangka menghibur Nabi Muhammad karena ditinggalkan Yasin dan Abu Thalib dan Khadijah, atau sering disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, terus kemudian apa? Diisrakan. Masya Allah, diisrakan ternyata Rasulullah SAW mendapatkan syariat yang kita bersyukur sampai saat ini, syariat yang diajarkan kepada kita ya, dari Isra dan Mi'raj ini pun apa? Sholat kula panjenengan oh, saat ini sing dibahas saat ini kula mungkin dibatasi waktu jam ini kebablasan kok ketang biasanya ngaji ini pun sejam pun tak lagi kan ngaji itu kalau ngertos nek pun sejam mulai konsentrasi itu tidak lebih dari 20 menit. Setelah 20 menit tidak konsentrasi. Jadi maklum nih
Nek teng-teng niki pengaosane nem-nem. Napa melih simbah-simbah pun. Simbah-simbah pun nembe dumugi pun napa Pak? Pun ngatuk mendek udut diuduti melek pakai udute telas. Itu melek. Ya memang seperti ini pun sepuh lah pripun. Dan itulah yang telaten Pak. Telaten apa? Telaten teng masjid. Gitu. Udah nggih telaten teng masjid. Mboten wonten sing adzan nggih adzan. Walaupun adzan niku masyaallah adzan niku niku mboten anu Pak, mboten kuat. Itu kayak gitu. Sing kene malah komentari. Kae jan kakine. Ini lho Pak. Masyaallah. Salat sekarang. Nah, salat kalau panjenengan sami pun jelas panjenengan sami nglampahi salat. Yang paling pokok al-farqu bainal kafir wal mu'min tarkus shalah. Salat itu adalah antara pembeda orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang kafir itu tandanya tidak sholat. Orang muslim tandanya sholat karena diperintah Tuhan. Nah, itu satu. Yang kedua, awwalu ma yuhasabu bi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat kita. Maka sholat itu menjadi barometer. Sholat itu menjadi sesuatu yang sangat urgent sekali. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan as-sholatu imaduddin faman aqama faqad aqamaddin wa man hadama faqad hadamaddin. Sholat itu apa? Tiangnya agama. Kalau orang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama Islam yang dia lenggah. Mboten saged kali lenggah kali sarean. Mboten saged kali sarean isyarat. Mboten saged isyarat nggih pun mati niku berarti. Nek wong mati niku kewajiban sholat apa mboten? Mboten. Orang mati. Nah, maka sholat itu tidak tergantikan dalam kondisi apapun. Ada yang bertanya, Pak Ali, saya lagi diinfus ini, diinfus tangannya diinfus, saya sholat enggak? Nggih sholat. Pak, kula niku gadah tiang sepuh ini pun kelalenan, sholat zuhur 2 rakaat salam. Yang penting dia melakukan sholat sesuai dengan kemampuan, pun sepuh. Wong simbah-simbah niku nyuwun sewu Jumatan dinten Selasa pun mangkat teng masjid. Masjid ajeng Jumatan kula nyuwun sewu teman kali niku masjidnya di Jumatan. Wis simbah-simbah bidal teng masjid dinten Selasa. Padahal tesih pembelajaran. Guru-guru pada ki bae ajeng nopo teng masjid. Mabuk nopo? Mabuk sajadah, mabuk baju koko. Dibanti tamati ajeng Jumatan kok dosane dereng kempal. Lho Mbak niki dinten Selasa. Napa ajeng ngentosi ngantos kinjeng Jumat. Ya, ini kok maklum kenapa? Karena tiang sepuh, orang tua. Disalahkan apa mboten? Mboten saged. Alhamdulillah tesih kelingan Jumatan. Wong tua kelingane napa? Kelingan nomor. Repot ini Pak. Lu kan nonton itu toh? Masya Allah. Kalau kehilangan yang baik itu semoga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau nanti dimatikan tidak dalam keadaan husnul khotimah, Masya Allah kita rugi. Kita rugi. Ya, monggo dadi niki dados napa niku renungan kula panjenengan sami. Nah, saya niki pun penting nek saya ini. Jadi niku salat. Terus kemudian kula panjenengan sami pun nglampahi salat. Pertanyaannya ada 3 hal yang salatnya itu tidak akan sampai. Jadi ada 3 hal yang sholatnya itu tertangguhkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Salah satu la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim sibron
3 orang yang tidak akan sholatnya itu diangkat lebih dari 1 jengkal kepalanya. Berarti itu sih awam-awam. 3 orang itu sinten? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki, seorang kenapa enggak amanah? Nah ini yang orang itu membenci berdasarkan landasan syariat, bukan berdasarkan karena kebencian, karena kegengsian. Maka sekali lagi, ketika diberikan amanah pemimpin itu bukan terus kemudian kok senang, itu bukan abot Pak. Ya, terus abot niku pemimpin. Jenengan niku sedanten pemimpin. Ning kinten-kinten jenengan kaboten napa mboten? Lho, jenengan niku kan pemimpin keluarga panjenengan. Ning rumah panjenengan abot napa enteng? Abot mergine napa panjenengan ken nyontoni. Sinten sing dicontoni? Nggih masyarakat panjenengan. Masyarakat panjenengan niku sinten nggih keluargane panjenengan, bojo, anak niku dicontoni. Contohnya kok sing sae. Dalam berucap ya sing sae. Dalam beribadah nggih sing sae. Dalam berkata ya jujur nggih sing sae. Niku nyontoni. Wah kadang-kadang lanang kali wadon suami istri niku mboten jujur wonten. Wonten apa mboten? HP ini bojone iki dideleng mboten asal. Kok ngabet sandi? Iya, disandi Pak. Disandi. Suaminya istrinya mau pinjam HP-nya aja tidak boleh. Kenapa? Privasi. Katanya privasi. Padahal dalam ayat Al-Quran, fa'tu harsakum annasitum, datangilah istrimu karena itu ladang-ladangmu, karena itu sudah menjadi milikmu. Ya, istri menjadi miliknya suami, suami menjadi miliknya istri. Apa yang terjadi kalau seandainya saling merahasiakan? Terjadi perpecahan keluarga. Perpecahan keluarga, sing seneng sinten setane, tepuk tangan. Maka target setan itu salah satunya memisahkan keluarga. Wattaba'u ma tatlu syaitinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman ila akhir. Itu adalah konsep setan, salah satunya hancurkan rumah tangga. Gara-gara HP ciri-cirian buatan angsal saling curiga. Saling curiga akhirnya teringat nopo, teringat mantan. Oh aduh, rame melini. Setan ngipas-ngipasi akhirnya nopo jatuhlah talak. Berhasil setan memecah belah. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Dan seorang wanita yang suaminya itu sahitun, marah padanya. Wong wadon ning terus kemudian suaminya niku marah padanya. Itu kira-kira apa masalahnya? Masalahnya apa? Bojone sing lanang nganti nesuki masalahnya apa? Nah, masalahnya apa? Ini diskriminasi. Yang perempuan masa enggak Pak, itu bunyinya wa mar'atun. Sebaliknya dibalik, istri marah kepada suami. Kenapa? Karena suami tidak melakukan apa? Kewajibannya. Jadi sampai seperti ini. Yang namanya suami istri pasti membutuhkan kebutuhan apa Pak? Lahir batin. Salimani, 2 orang yang berselisih. 2 saudara berselisih, godaan sholatnya tidak diangkat oleh Allah.
Ternyata orang jutaan, orang sengit-sengitan, orang geding-gedingan, orang mau tidak mau memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Ini ternyata walaupun dia sholatnya ning nyuwun sewu nyimpen geding, nyimpen kebencian. Ini yang akhirnya menjadi sholatnya tidak diangkat oleh Allah. Nah, orang Islam satu dengan orang Muslim yang lainnya itu tidak boleh layak biruhu, nggak boleh mengejek, nggak boleh. Walayah dirimu, tidak boleh mendolimi. Ini tidak boleh mendolimi, mengejek. Bagikan satu batang tubuh. Kalau ada yang sakit ikut merasakan sakit, kalau ada yang bahagia ikut merasakan bahagia. Tidak seperti tadi itu. Saudaranya sakit kok malah kita tertawa, saudaranya bahagia kok kita menangis. Mau ada saudara teman guru yang tiba malah digeguyu. Masya Allah, ini juga menjadi perenungan. Artinya apa? Kita ikut merasakan satu batang tubuh. Maka orang jutaan itu layak hul jannah qatik, orang yang termasuk tidak masuk surga karena memutus silaturahmi. Itu sampun ngantos nyuwun sewu ya, jutaan ya. Jutaan udahlah mudah memaafkan, karena jutaan kebencian itu sebenarnya nyimpen penyakit. Nyimpen penyakitnya itu disimpan terus nanti lama-lama kantun meledaknya kapan? Meledaknya itu jadinya nopo, bisa jadi stroke. Meledaknya jadinya jadi nopo, bisa jadi hipertensi. Meledaknya jadi nopo, gula darah tinggi. Meledaknya jadi nopo, macam-macam. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Monggo saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi momen bagi kita mengingat tidak terima. Kalau fungsi sholat, insyaallah banyak sekali, Pak. Fungsi sholat itu banyak sekali. Ya, faedah sholat kalau panjenengan sami diperintahkan sholat niku ya sangat luar biasa. Salah satunya sholat itu mengistirahatkan, Pak. Maka Bilal itu pernah diperintahkan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Ya. Jadi ternyata sholat ini bisa merelaksasi tubuh kita. Itu relaksasi, gerakan-gerakannya. Asal sholatnya yang benar, Pak. Ampun ngantos sholatnya kados apa niku sholat pinjeng cewek ya. Pinjeng cewek ini pripun ya. Sholat itu cetak-cetik bukan itu. Asal panjenengan sholatnya yang tenang, rukuknya tidak tergesa-gesa, sujudnya panjenengan juga agak ditenangkan, insya Allah kula panjenengan sami arina bisa. Ya. Sholat itu menambah nikmatan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan sholat itu akan bertambah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya a'tainaka, aku akan memberikan kepadamu wahai Muhammad a'tainakal kautsar, kenikmatan yang sangat luar biasa. Kalau orang menafsirkan telaga kautsar gitu. Tapi di situ diikuti fasholli, maka sholatlah. Berarti sholat itu selalu apa? Menjadikan kenikmatan itu bertambah. Jadi tidak ada rumusnya orang yang sholat kok terus kemudian itu nikmatnya berkurang, tidak, bertambah terus. Nyatanya kayak sholatnya dirajin tapi ya wonge rezekinya nopo syarat. Nah rezeki ampun di nopo niku dimaknani nopo, nek dodol yo laris terus nek petani yo panen, bukan itu. Rezeki itu sesuatu yang kita terima dengan nikmat. Panjenengan diparingi rezeki ya sehat, nikmat. Yakin nek kula panjenengan sami ken milih, Pak. Duit kathah kali meriang-meriang. Ning duit sithik sehat pilih pundi, Pak?
Enggak ada pilihan itu. Enggak ada pilihan itu. Enggak ada pilihan. Permasalahannya enggak ada pilihan ketiga. Pilihannya hanya dua. Harta banyak tapi meriang-meriangan, kali harta sedikit tapi nopo sehat. Pasti orang akan menjawab lebih baik sedikit sehat daripada nopo banyak meriangan. Oh, misalnya petani ini masuk kosak termok, maka tersapi yo sehat awake, kan maksudnya macul, baru macul pulang yo sehat. Tapi ada yang diberikan nikmat sangat luar biasa, Masya Allah, diri masuk rumah sakit, balik mulai sehat sedari, balik mulai tambah sakit. Ya. Kalau enggak malah tiap minggu nunggu harus nopo ganti nopo cuci darah. Maka bersyukur untuk menjadi orang yang bersyukur. Maka tambah nikmatnya. Itu ya, sholat. Terus kemudian beruntung. Orang sholat itu jelas beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin yang sholatnya apa? Khashi'un. Khashi'un itu apa? Khusyuk. Berarti orang sholat itu, orang yang sholat khusyuk itu pasti beruntung. Enggak ada. Kok enggak beruntung? Pasti beruntung. Maka kadang-kadang sholat itu dipertahankan. Artinya sholat itu apa? Sholat itu harus diutamakan. Ada orang yang mengulur-ulur waktu sholat. Lah sholatnya nanti saja, sholatnya nanti saja. Akhirnya apa? Bisnya masuk jurang, mati. Belum sempat sholat. Saya punya pengalaman Pak masalah ini. Saya dari Klaten ke Kebumen. Saya sudah bilang saya sholat. Tapi anak saya, karena anak saya itu mabukan, tidak mau dia. Sholatnya di jamak saja. Nanti jamak takbir dengan isya. Saya bilang, Dek, sholat itu lebih utama. Tapi anak saya tetap nggak mau berhenti. Akhirnya ketika di simpang di jalur selatan Jogja itu kecepatan di atas 100, selang mobil saya pecah, selang yang ke arah apa nih, ke arah mesin pecah, digas-gas nggak bisa jalan, hanya gereng-gereng sampai di Gamping itu, akhirnya macet di situ. Terus batu, banyak orang didorong di pinggir. Saya ya Allah, ini tadi Abi bilang sholat maghrib dulu. Berarti di situ ada maghrib. Allahu Akbar. Saya suruh turun semuanya. Anak saya turun, istri saya turun di emper toko. Terus habis itu saya bilang sama anak saya, udah ada aja sholat maghrib saja. Setelah sholat maghrib kamu berdoa semoga Allah memberi pertolongan. Kira-kira doanya khusyuk apa bukan Pak? Khusyuk. Kenapa? Mulai musibah Pak. Doanya khusyuk. Anak saya pun yang biasanya nggak berdoa pun berdoa. Khusyuknya bukan main. Kenapa? Ya karena itu. Saya suruh tidur di emper toko. Anaknya nangis. Bi, apa kita mau tidur di sini sampai pagi? Ya kalau nggak ada yang menolong ya tidur di sini sampai pagi. Tapi ini di emper toko ya nggak apa-apa. Terus kebetulan saya ada kenalan di Kebumen, saya ngeband bengkel di Sanda ke Jogja. Pak, wonten napa Ru? Biasanya kalau guru niku dipanggil napa? Ru, wonten napa Ru? Anu niku selangnya pecah. Selang sing sebelah pundi niki wonten spare part napa mboten wonten. Padahal niku minggu sore. Sehingga kalau minggu sore itu bengkel pasti tutup. Wonten napa mboten? Nggih ketinggalan wonten kula tak salat maghrib rumiyin. Dumugi Gamping niku jam 12 dalu. Dari habis maghrib kita menunggu di ember toko sampai jam 10 malam. Mereka pun betul napa tukang bengkelnya 3, pegawai bengkelnya 3 kalian mobil nek boten saged diderek ditarik. Ya Allah, yang saya ambil itibar ini loh, sholat ini loh, ditinggalkan. Ini jadi senjata saya kepada anak saya
Kalau bepergian, ingat deh, peristiwa itu ingat enggak? Berhenti sholat dulu. Karena enggak tahu. Nah, kalau siapa yang mendahulukan apa yang diperintahkan oleh Allah, pertolongan itu pasti akan datang. Intan surullah yang surkum. Kamu menegakkan perintah Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Dalam kesulitan aku ditolong oleh Allah. Tapi ketika kamu tidak mau, ya, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sakarmu, Masya Allah. Allah juga, bagaimana kamu saja dengan perintahku saja kamu melalaikan, apalagi kamu mau meminta nikmat dariku. Kamu saja dengan aku melupakan, apalagi aku. Kamu saja dengan Allah jasok nggak kenal. Masya Allah. Gitu. Jadi ini sholat itu menjadi beruntung, Pak. Bukan buntung. Sholat itu menjadi ketenangan. Jadi faedah sholat itu tenang. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Dan mungkin saja pun mulai banyak yang berzikir gitu. Apa ini makanya pun belum cekapi mawon ini Masya Allah. Karena sudah banyak berzikir, kalau nggak pangerten, banyak berzikir ajeng dipaksa kan. Jadi dari saya, ya, intinya adalah monggo kula panjenengan sami jaga sholat kula panjenengan sami, ampun ngantos sholat kula panjenengan sami ditahan karena perbuatan-perbuatan tiga itu. Salah satunya adalah di antara tiga itu, ya, seorang imam yang tidak disukai karena, ya, perbuatannya, bukan karena orangnya, ya, yang melanggar syariat. Yang kedua, karena seorang wanita yang suaminya marah kepadanya, kenapa? Tidak saling memberikan hak dan kewajiban. Itu dibalik baik suami maupun istri. Dan yang ketiga adalah dua orang yang saudara yang saling berselisih. Monggo ini menjadi perenungan, ya, ketika sudah ada, ya, kebencian, saling memaafkan. Itulah yang lebih baik di antara Anda. Nah, monggo ini menjadi pengingat kula panjenengan sami. Dan sebelum saya akhiri, wonten sesi tanya jawab nopo boten? Ngertos iki? Langsung tatut kok. Oh, langsung donga mawon. Monggo kula panjenengan sami pimpin donga, panjenengan sing amini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر السلام وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi yang disampaikan Bapak Ustadz Ali Muharram terkait Isra dan Mi'raj. Sebelum acara saya tutup, izinkan saya memberikan informasi terkait infak atau sedekah pada malam hari ini telah diterima sejumlah 350.500. Syukur jazakallah khairan katsiran kepada para penginfak. Semoga Allah balas dengan pahala yang berlimpah. Baik, karena acara sudah selesai, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati atau Bapak Ibu sekalian. Saya tutup acara Isra Mi'raj Nabi Abu Muhammad SAW pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.